Selamat datang di video presentasi Geometri Pendahuluan Ruang 3 Dimensi. Nah, di dalam video ini kita akan mempelajari konsep dasar dari geometri, ya, atau bahasa dasar dari geometri. Nah, tentunya sebelumnya kita perlu mengetahui apakah geometri itu, ya. Nah, geometri itu berasal dari kata Latin, yaitu geo dengan metri. Nah, tentu saja kalian pernah melihat kata geo, ya, di dalam kata-kata lain, misalnya geografi dengan geologi. Nah, yang artinya itu adalah bumi. Di mana metri itu artinya adalah pengukuran. Nah, maka geometri itu adalah pengukuran bumi, di mana merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari hubungan antara bentuk dengan ruang. Nah, misalnya kita akan mempelajari segitiga, lalu persegi, lalu lingkaran, ataupun besar sudut, panjang, ruas garis, dan seterusnya. Ataupun kubus, ya, misalkan. Ataupun benda berdimensi 3. Nah, ini semua yang kita pelajari pada geometri. Nah, tentu saja dalam bab ini kita akan fokuskan ke ruang 3 dimensi. Nah, maka sebelumnya mari kita pelajari notasi-notasi dasar atau bahasa dasar yang sering digunakan dalam geometri. Nah, mari kita ke yang pertama, yaitu konsep titik. Nah, titik digunakan untuk mendefinisikan lokasi sesuatu atau letak sesuatu. Nah, misalkan saya bisa katakan bahwa saya berada di titik di sini. Nah, pada saat saya katakan saya berada di titik di sini, maka saya tidak dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, maupun ke bawah. Jika saya bergerak, maka saya akan berada di titik yang lain. Ya. Nah, maka titik itu tidaklah berdimensi, atau saya katakan itu adalah 0 dimensi. Ya, titik itu tidaklah berdimensi. Nah, misalkan saya katakan saya berada di titik di sini. Lalu teman saya Budi berada di titik di sini. Lalu Cecilia berada di titik di sini. Lalu Dodi berada di titik di sini. Nah, tentu saja kita akan memiliki banyak titik. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita membedakan titik-titik tersebut? Kita akan bedakan dengan alfabet huruf besar. Misalkan A, B, C, D, dan seterusnya. E, F, G, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah cara kita untuk mendefinisikan titik, yaitu dengan alfabet huruf besar. Nah, sekarang jika kita memiliki sesuatu yang menghubungkan kedua titik tersebut, yaitu titik A dengan titik B. Nah, ini yang disebut dengan konsep ruas atau segmen garis. Jika kalian lihat, segmen garis memiliki ujung-ujungnya, yaitu ujungnya adalah A dengan B. Nah, cara untuk mendefinisikan ruas garis AB itu adalah sebagai berikut, yaitu AB, lalu ada garis di atasnya. Nah, cara untuk mendefinisikan panjang AB itu adalah sebagai berikut. Misalkan AB itu sama dengan 5 cm, misalnya. Ini artinya adalah jarak antara titik A ke titik B itu adalah 5 cm. Nah, misalkan kita memiliki ruas garis DC. Nah, maka ini adalah ruas garis DC. Misalkan kita dapat katakan bahwa panjang DC itu adalah 4 cm, misalnya, ya. Nah, ini yang disebut dengan ruas garis. Lalu misalkan kita memiliki sesuatu yang panjangnya tak terhingga, yang melewati titik B dengan titik C. Ya, kita dapat perpanjang ke B ke atas, lalu C ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan garis. Perbedaan ruas garis atau segmen garis dengan garis itu adalah pada ruas garis ataupun segmen garis kita memiliki ujungnya, yaitu A dengan B atau D dengan C. Pada garis kita tidak memiliki ujung, ya, maka kita dapat perpanjang garis tersebut, seterusnya. Nah, jika kalian lihat, untuk ruas garis dan garis kita memiliki berapa dimensi? Kita akan memiliki 1 dimensi. Pada saya katakan saya berada pada ruas garis AB. Itu artinya adalah saya dapat bergerak ke kiri, ke kanan sepanjang AB. Nah, maka saya memiliki 1 dimensi, ya. Garis memiliki 1 dimensi, tetapi saya tidak dapat bergerak ke atas, ke bawah. Jika saya bergerak ke atas ke bawah, maka saya akan berada di garis yang lain, yaitu DC misalnya.
Nah, ini adalah garis dengan ruas garis. Nah, sebelumnya bagaimanakah cara kita membedakan garis yang DC dengan garis AD misalnya? Garis yang melewati titik AD. Cara membedakannya itu adalah dengan huruf kecil alfabet. Misalkan ini adalah garis L, dan ini disebut dengan garis G misalnya. Jadi dengan alfabet dan huruf kecil untuk membedakan garis. Nah, sekarang kita telah mempelajari sesuatu yang berdimensi 0 dengan berdimensi 1. Nah, sekarang apakah sesuatu yang berdimensi 2? Itu yang disebut dengan bidang. Bidang itu akan berdimensi 2 ya, akan memiliki 2 dimensi. Misalkan pada monitor ini yang sedang kalian lihat, kita dapat bergerak ke kiri ke kanan ataupun ke atas ke bawah. Jadi monitor ini memiliki 2 dimensi. Nah, cara untuk menggambarkan bidang itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah misalkan bidang alfa. Ya, maka ini merupakan bidang alfa. Kita dapat katakan bahwa misalkan terdapat titik pada bidang alfa, maka kita akan gambarkan titik pada bidang alfa. Ataupun kita bisa katakan bahwa terdapat garis G pada bidang alfa, maka ini adalah garis G pada bidang alfa, dan seterusnya. Jadi bidang itu akan berdimensi 2. Lalu cara untuk membedakan bidang itu adalah dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, sekarang kita telah mempelajari sesuatu dengan yang dimensi 2. Tentu saja kita memiliki sesuatu yang berdimensi 3. Nah, itu yang disebut dengan ruang. Nah, pada bidang kita hanya bisa bergerak ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, seperti monitor ini ya, ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Nah, pada ruang yang berdimensi 3, kita tidak hanya dapat bergerak ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, tetapi kita dapat bergerak maju dan mundur. Misalkan pada monitor ini kita dapat bergerak keluar monitor dan masuk ke dalam monitor ini. Nah, ini yang disebut dengan konsep ruang yang bertiga dimensi atau berdimensi 3. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar dari geometri, yaitu yang berdimensi 0 itu adalah titik, yang berdimensi 1 itu adalah ruas garis atau segmen garis, ataupun garis. Lalu yang berdimensi 2 disebut dengan bidang, dan yang berdimensi 3 itu disebut dengan ruang. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.